Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh pemirsa yang menonton video ini. Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan membuka video ini dengan perkenalan dengan satu buah pantun. Beli ketan di Pasuruan. Cakep. Perkenalkan, saya Sultan, mahasiswa administrasi publik yang paling tampan. Baik teman-teman sekalian, atau pemirsa sekalian, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke dalam inti dari video ini. Baik pemirsa sekalian, legal opinion kali ini perihal pendapat hukum legal opinion terkait putusan nomor 89 garis miring G garis miring 2024 garis miring PTUN.SMG tentang gugatan pembatalan akta kelahiran nomor 3372 LT 200820140009 atas nama Nadira Tafana Iza. Kepada yang terhormat Bapak Putu Aditya Ferdian Aryawantara, SIP MKP, selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga, dengan hormat yang bertanggung jawab di bawah ini, Muhammad Sultan Fahrudin, mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2024, sehubungan dengan adanya sengketa tata usaha negara mengenai pembatalan akta kelahiran atas nama Nadira Tafana Iza yang melibatkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Bersama ini kami sampaikan pendapat hukum atau legal opinion berdasarkan kerangka kajian hukum yang komprehensif sebagai berikut. Bagian pertama, yaitu kasus posisi. Yang pertama, bahwa penggugat Anissa Nur Aziza adalah ibu biologis dari anak bernama Nadira Tafana Iza yang lahir di luar perkawinan pada tanggal 20 Mei 2014. 2. Bahwa demi menutupi aib keluarga pada saat itu, diajukan permohonan akta kelahiran dengan mencantumkan nama kakak kandung penggugat, Tri Rahayu sebagai ibu dan kakak ipar penggugat, Prayitno sebagai ayah. 3. Bahwa seiring berjalannya waktu, terdapat keberatan dari pihak yang dicantumkan sebagai ayah Prayitno karena alasan syariat Islam terkait perwalian nikah, sehingga dilakukan upaya untuk mengembalikan status ibu kandung kepada penggugat. 4. Bahwa upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif telah ditempuh namun ditolak oleh tergugat dengan alasan pembatalan harus melalui putusan pengadilan. 5. Bahwa sengketa ini kemudian bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register perkara nomor 89 garis miring G garis miring 2024 garis miring PTUN.SMG. 2. Permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang dibahas dalam legal opinion adalah 1. Apakah akta kelahiran Akuo merupakan objek keputusan tata usaha negara KTUN dan apakah pejabat yang menerbitkannya memiliki kewenangan yang sah? 2. Bagaimana pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik AAUPB dalam penerbitan KTUN tersebut? 3. Apa saja upaya hukum yang tersedia bagi para pihak yang bersengketa? 4. Bagaimana rekomendasi perbaikan tata kelola bagi instansi terkait? 3. Dokumen atau rujukan normatif dalam menyusun pendapat hukum ini digunakan rujukan normatif sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perpres 96 garis miring 2018 terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4. Resum fakta. 1. Objek sengketa akta kelahiran nomor 3372 LT 200820140009 tanggal 27 Agustus 2014. 2. Kewenangan tergugat Kepala Dispendukcapil Surakarta adalah penjabat yang berwenang mengeluarkan produk hukum berupa kutipan akta
pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Catat yuridis. Terdapat ketidaksesuaian data biologis antara fakta fisik dengan data yang tercantum dalam akta kelahiran akibat pelaporan yang tidak benar di masa lalu. 4. Kepentingan penggugat. Penggugat merasa dirugikan karena kehilangan hak atau status sebagai ibu biologis yang sah secara hukum administrasi. 5. Pendapat hukum. 1. Objek KTUN dan kewenangan pejabat. Akta kelahiran yang disengketakan telah memenuhi unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu bersifat konkret, individual, dan final. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta memiliki kewenangan atributif dalam menerbitkan dokumen tersebut. Namun, dalam melaksanaannya tetap harus tunduk pada validitas data yang diajukan. 2. Pelaksanaan AAUPB dalam penerbitan KTUN ini, aspek asas kecermatan, principle of carefulness, menjadi sorotan utama, meskipun pejabat penerbitkan akta berdasarkan dokumen permohonan. Terungkap fakta bahwa ada yang diajukan mengandung cacat hukum, tidak sesuai kenyataan biologis, sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Setiap pejabat wajib memastikan keputusan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan benar. 3. Upaya hukum yang tersedia. Apabila terdapat pihak yang tidak puas dengan keputusan PTUN Semarang, tingkat pertama, upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi banding, diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya dalam wilayah hukum PTUN Semarang dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan secara sah. Kasasi. Setelah putusan banding, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI jika dirasa ada kesalahan penerapan hukum. 6. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan bahwa akta kelahiran tersebut secara formal sah, namun secara material mengandung cacat yuridis karena ketidaksesuaian data orang tua. Mengingat pentingnya status hukum anak atau nasab dalam hukum nasional dan agama, pembatalan melalui jalur peradilan adalah langkah yang tepat. Rekomendasi perbaikan tata kelola. 1. Verifikasi faktual. Dispenduk Capil perlu meningkatkan mekanisme verifikasi laporan kelahiran, terutama untuk permohonan yang dilakukan melalui kuasa atau yang memiliki indikasi ketidaksamaan domisili antara ibu dan anak. 2. Integrasi data. Memperkuat sinkronisasi data rumah sakit atau bidan dengan sistem kependudukan SIAK untuk meminimalisir pelaporan nama orang tua yang tidak sesuai fakta kelahiran. 3. Edukasi masyarakat. Sosialisasi intensif mengenai dampak hukum jangka panjang dari pelaporan data kependudukan yang tidak benar, termasuk risiko pidana pemalsuan data otentik. Demikian pendapat hukum ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat kami Muhammad Sultan Fahrudin dengan NIM 172241126. Baik pemirsa sekalian, pembahasan kita telah usai. Cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.